bil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat iman, Islam, ihsan, terlebih nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mengikuti pengajian mingguan Jamaah Niaga Group yang insya Allah pada akhirnya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Haji Agung Wirawan dengan tema kewajiban dakwah 9 Zulqa'dah 1442 Hijriah bertepatan dengan Sabtu 19 Juni 2021. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita ya di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, dan insya Allah kita sebagai umatnya. Baik, untuk mempersingkat waktu di sesi pertama ini, langsung saja kita mulai tausiah kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Agung Wirawan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul adzim. Hamdan wa syukran lillah, marilah Bapak Ibu keluarga besar NRA Tour and Travel, terutama kepada Ibu Hajah Irmawati Asrul Asistaba selaku owner, dan juga kepada keluarga besar NRA yang sempat hadir pada malam hari ini, begitu juga kepada para jemaah Haji Reza. Bersama-sama kita puji akan kebesaran Allah, oleh karena dengan izin dan petunjuknya lah Allah masih memberi perpanjangan kontrak hidup kepada kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, yaitu menyampaikan ad-dinul Islam, bagaimana membesarkan agama Allah agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita, balighu anni walau ayat, sampaikanlah ayat-ayat Allah walaupun hanya. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa sebagai umat yang terbaik, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas, di antara umat-umat yang lain, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita punya kewajiban untuk berdakwah amar ma'ruf nahi munkar yang tentu didasari dengan keimanan kepada Allah. Hidup ini harus kita sadari tidak selamanya kita berada di dunia, tetapi ada kehidupan yang lebih mulia nanti, yang kata Allah sendiri, walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih indah dibandingkan dengan kehidupan dunia. Oleh sebab itu, kita harus memahami tujuan hidup kita, bahwa yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Maka oleh sebab itu dalam hidup ini yang paling penting buat kita, bagaimana agar setiap saat, setiap waktu kita tidak berhenti untuk menyembah Allah. Salah satu di antara keterangan yang mendasar bagi kita bagaimana menyembah Allah itu, yaitu setiap kali kita membaca doa kita, ya,
kita selalu mengatakan dalam doa kita itu, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku tidak aku peruntukkan kecuali untuk mencari ridhanya Allah. Artinya apapun yang kita perbuat itu harus menghadirkan Allah di dalam aktivitas tersebut agar mendapat keberkahan darinya. Makanya Allah ingatkan kepada kita, mulailah segala sesuatu itu Iqra bismi rabbikal ladzi 'alaq, dengan menyebut namaku. Jadi kita diingatkan untuk senantiasa menghadirkan Allah pada setiap aktivitas yang kita lakukan. Kenapa? Agar kita mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, selain tugas pengabdian kita kepada Allah, maka yang kedua, tugas manusia itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak aku utus engkau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh isi alam. Artinya bahwa setelah kita ini mendapatkan kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah, maka kita juga harus menyadari kita punya tugas dan tanggung jawab untuk senantiasa mengembangkan tali silaturahim di antara sesama kita dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai hamba yang beriman, kita punya kewajiban untuk berdakwah. Nah, ini dicerminkan atau digambarkan oleh Allah pada saat Nabi Muhammad SAW setelah selesai menerima wahyu. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Beliau pulang ke rumah dalam kondisi yang tidak menentu, kemudian berkata kepada istrinya, selimuti aku, selimuti aku. Beliau minta untuk diselimuti, artinya beliau merasa gundah gulana dengan kejadian tersebut. Kenapa? Karena beliau bertemu dengan malaikat Jibril yang baru saja menyampaikan wahyu kepadanya. Nah, menyadari hal tersebut, maka setelah beliau kembali dengan rasa ketakutan diselimuti oleh istrinya Khadijah yang tercinta, maka pada saat itu Rasulullah seakan-akan berhenti ya untuk melakukan aktivitas peribadatan kepada Allah. Maka turunlah teguran dari Allah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Nah, untuk itu Allah ingatkan kita dalam surah Al-Mudatsir ini ada 5 langkah yang harus kita lakukan sebagai kewajiban dakwah kita. Yang pertama, qum fa'anzir, bangun. Jangan tinggal diam manakala melihat kemungkaran. Kita diminta untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Itu tugas dan tanggung jawab kita yang pertama dalam mendakwakan kebenaran. Qum fa'anzir, bangun. Wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Artinya memang di dalam menyampaikan dakwah itu kadang-kala kita berhadapan pada sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya, maka kita diingatkan juga oleh Rasulullah, sampaikanlah dakwah itu walaupun terasa pahit. Ya, maka ingatkan tentang nilai-nilai kebenaran. Sebab jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang membiarkan begitu saja kemungkaran itu merajalela. Ingat suatu ketika sahabat Umar bin Khattab itu pernah mengingatkan kepada kita, saya tidak takut dengan maraknya perbuatan mungkar, tapi yang saya takutkan itu pada satu waktu nanti ulama, orang-orang pandai itu mendiamkan kemungkaran itu. Ya, artinya tidak berusaha untuk berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tugas kita yang utama, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Bangkit, bangun, tinggalkan selimutmu,
tegakkan yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang pertama, ya. Nah, kemudian warabbaka fakabbir, dan agungkanlah Tuhanmu. Kita diminta juga untuk menertibkan ibadah kita. Nah, kekuatan umat Islam saat sekarang ini ada pada ibadah. Nah, maka oleh sebab itu pada ayat lain Allah mengingatkan kepada kita, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya saya sangat mencintai hamba-Ku yang berjuang pada jalan Allah ibarat barisan yang teratur dan bangunan yang berdiri kokoh. Artinya kita diingatkan untuk senantiasa berjuang bersama. Salah satu wujud perjuangan itu dengan warabbaka fakabbir, mengagungkan Allah, yaitu dengan melaksanakan salat secara berjamaah. Kalau kita mereview kembali atau flashback, kita mengingat bagaimana detik-detik Indonesia merdeka. Pada tahun 1945, pada saat dikumandangkan kemerdekaan itu, orang merasa kaget. Kenapa orang merasa kaget? Oleh karena dia menganggap kemerdekaan itu the invisible, adalah sesuatu yang mustahil. Kenapa dikatakan mustahil? Oleh karena sekutu pada waktu itu bersama Belanda, atau Belanda bersama sekutunya, mempunyai persenjataan yang konvensional, yang sungguh luar biasa. Sementara Indonesia hanya punya senjata tradisional. Tetapi apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian, yang sungguh luar biasa, yang sering kita dengarkan, bahwa ternyata ya apa yang dialami oleh rakyat Indonesia pada saat itu karena ketekunannya, kedekatannya kepada Allah, maka iza jaa nasrullahi wal fath, kemenangan dan pertolongan Allah itu akhirnya kita dapatkan. Nah, oleh sebab itu maka tugas kita yang pertama ini bagaimana memelihara ibadah kita kepada Allah, bagaimana memelihara salat berjamaah kita. Ya, musuh-musuh agama Allah itu sudah sampai menyatakan kita tidak perlu takut kepada umat Islam, oleh karena jumlahnya banyak tapi hampir tidak pernah bersatu. Nantilah kita takut pada umat Islam itu kalau sekiranya salat subuhnya sama banyaknya dengan salat Jumat. Nah, oleh sebab itu kita sebagai keluarga besar umat Islam, terkhusus keluarga besar NRA Tour and Travel, marilah kita menjadi motor penggerak dimanapun kita berada, kita senantiasa menjadi motor penggerak, yaitu penggerak salat berjamaah di masjid-masjid tempat kita berada. Nah, ini yang paling penting untuk kita. Kenapa? Oleh karena ridallahi fawqal jamaah, keridaan Allah itu sangat tergantung dari keutuhan jamaah. Dengan kita melakukan salat berjamaah, itu berarti kita berdakwah, memperlihatkan kepada halayak betapa pentingnya kita bersatu dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, kewajiban dakwah kita ini, di samping warabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Nah, berkaitan dengan pakaian ini, Bapak dan Saudara sekalian, jemaah, Allah ingatkan bahwa sesungguhnya innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai hambanya yang mau mensucikan jiwa dan mensucikan raganya. Artinya, tugas kita saat sekarang ini yaitu bagaimana mencoba untuk memuliakan agama Allah dengan menjadi hamba yang istiqomah. Artinya iman yang ada pada diri kita ini ya harus kita bersihkan. Jangan kita campur adukkan dengan kemusyrikan. Ya, ini yang penting buat kita. Sebab kadangkala di dalam salat, bukan kadangkala, memang dalam salat kita membaca ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah aku menyembah, dan kepadamu aku mohon pertolongan. Akan tetapi pada kenyataannya, jika ada kepentingan, ada urusan, ada sesuatu yang ingin kita capai, kadangkala kemana kita melapor?
Iyyaka na'budu wa iyyaka paranormal. Nah, kita juga berkata kepada Allah kita menyembah, tetapi kita meminta justru kepada paranormal. Dan inilah terus terang saja yang merusak Republik Indonesia. Oleh karena banyaknya orang-orang yang hampir-hampir tidak lagi percaya kepada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang mereka yakini justru adalah keuangan yang Maha Kuasa. Nah, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua, yang harus kita bersihkan pakaian kita ini, yaitu pakaian kita dari sumbernya. Ya, termasuk harta-harta yang kita miliki, hendaknya kita cari dengan prinsip, ya, wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi dalam mencari nafkah, Bapak dan saudara sekalian, hendaknya kita sedikit selektif, yaitu bagaimana kita mencari nafkah yang halal, halalan thayyibah, yang halal baik. Sebab bagaimanapun juga ini akan berkaitan dengan kelanjutan hidup kita, berkaitan dengan kebahagiaan hidup kita. Nah, maka oleh sebab itu bukan yang banyak itu yang baik, tetapi yang baik itulah yang banyak. Ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian, ya, di samping kita membersihkan harta kita, kita juga diminta untuk senantiasa menjaga kesucian jiwa kita dengan banyak nah, mohon maaf. Ya. Kita diminta untuk senantiasa menjaga kesucian jiwa kita. Dengan apa? Dengan membersihkan diri setiap saat untuk kita memelihara wudhu kita. Nah, oleh sebab itulah para jamaah sekalian, yang ketiga, di samping kita menegakkan kalimat Allah dengan menertibkan ibadah salat secara berjamaah, kemudian membersihkan jiwa dan raga kita, kita juga diingatkan bahwa hendaknya harta itu jangan kita timbun untuk pribadi kita. Tetapi manfaatkanlah harta itu untuk berjihad pada jalan Allah, bi amwalikum, untuk kita sedekahkan, kita infakkan, kita berikan kepada mereka yang berhak. Kita harus ingat bahwasanya Bapak dan saudara sekalian, ibu-ibu, di antara harta yang kita punya itu ada miliknya fuqara wal masakin, ya. Jadi ada miliknya fakir miskin. Jadi hendaknya ya kita ini harus ya memahami betul bahwa ya apa yang kita punya itu adalah titipan yang Allah berikan kepada kita untuk kita manfaatkan dengan baik, ya. Nah, dengan berinfak, berzakat dan bersedekah ini, maka itu juga adalah merupakan bagian untuk membersihkan diri kita dari segala dosa dan kesalahan yang
munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Termasuk tindakan sewenang-wenang. Mentang-mentang kita mempunyai kekuasaan, mentang-mentang kita mempunyai kesempatan, maka kita berbuat menurut kehendak dan kepentingan kita sendiri. Ingatlah bahwa di yaumil akhir nanti ada pengadilan yang maha dahsyat, ya. Di sana tidak ada lagi backing-backingan. Apa yang terjadi hanya dua kemungkinan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Bahwa jika orang itu berbuat baik dalam kehidupannya, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang disebut dengan pahala amal kebaikannya. Maka inilah yang disebut dengan orang-orang yang beruntung. Tetapi kalau kita berbuat menurut kehendak dan keinginan kita semata, maka kita juga akan merasakan akibatnya. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita tinggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Termasuk dalam kehidupan sehari-hari adalah iri, dengki, hasad, ya, termasuk ujub. Nah, maka oleh sebab itu, ya kita peliharalah iman kita. Bagaimana cara memelihara iman itu? Jaddidu imanakum likalimatil la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu setiap saat dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian apalagi? Yang keempat, kita diingatkan wala tamnun tastaksir. Berusahalah dalam kehidupan ini untuk berdakwah dengan cara penuh keikhlasan. Bahwa apapun yang kamu lakukan, jangan pernah berharap lebih dari apa yang kamu perbuat. Jadi jemaah yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah, mari kita kembalikan segala sesuatunya hanya kepada Allah. Bahwa Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang memberikan berbagai fasilitas, kemudian Allah juga yang akan memberikan berbagai cobaan dalam kehidupan ini, dan Allah lah yang akan memberikan kenikmatan dalam berupa dan Bapak sekalian, ya berupa ya hal-hal yang baik atau yang tidak baik sebagai cobaan buat kita. Nah, untuk itulah mari senantiasa kita bermunajat kepada Allah dengan ya meningkatkan keikhlasan kita. Nah, kemudian keikhlasan itu tidak cukup, maka bagian yang kelima dari kewajiban dakwah kita itu bagaimana agar wali rabbika fasbir, hendaklah kita mampu bersabar dalam menghadapi kehidupan ini. Al-Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita bahwa orang yang sabar itu tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya, apapun yang dilakukannya, maka dia lakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, dalam surah Al-Mu'minun, Allah memberikan door prize kepada kita. Qad aflahal mu'minun, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Bahwa sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Siapa yang orang mukmin yang beruntung itu? Yang pertama, karena mereka bersungguh-sungguh di dalam salatnya. Nah, bersungguh-sungguh di dalam salatnya di sini termasuk diantaranya adalah yang mereka salat dengan penuh kesabaran. Mana itu? Adalah mereka yang salat senantiasa di awal waktu, secara berjamaah, dan berdasarkan rukun dan syarat sahnya salat. Jamaah yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengisyaratkan bahwa orang yang sabar itu adalah mereka yang sabar meninggalkan larangan-larangan Allah. Ya. Inilah yang berat kadangkala, makanya dalam Al-Quran itu ada sindiran bahwa ada dua golongan umat manusia. Yang pertama adalah mereka yang begitu mendengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah, maka mereka berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya laksanakan. Sebaliknya ada orang yang begitu mendengar, melihat ayat-ayat Allah, maka apa yang terjadi? Dia berkata, sami'na wa asaina, yaitu saya dengar dan saya pikir-pikir dulu.
Kalau cocok dengan kehidupan saya ambil. Kalau tidak, maka ya saya tinggal begitu saja. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa memang dalam kehidupan ini ada dua kelompok manusia yang berbeda dalam memandang ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap bahwa kita akan termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa, Bapak dan Ibu sekalian, mendakwakan kebenaran ini, mendakwakan agama Allah ini dengan senantiasa didasari dengan penuh kesabaran. Kemudian yang terakhir, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, hendaklah kita bersabar dalam menerima musibah-musibah yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, seperti apa yang kita alami saat sekarang ini dengan peristiwa COVID-19 yang sebagian orang mengatakan ini adalah virus yang berbahaya, tetapi setelah kita melihat kenyataan-kenyataan yang ada, bahwa sesungguhnya ya ini sebagian juga mengatakan adalah rekayasa elit-elit politik, bahwa dengan munculnya virus-virus atau penyakit COVID-19 ini, maka muncul ya vaksin-vaksin, muncul obat-obat yang merupakan ya bagian yang diperjualbelikan atau diperdagangkan sebagai imbas dari penyakit tersebut. Nah, oleh sebab itu kembali kita memahami bahwa ada 5 hal yang penting sebagai kewajiban dakwah kita. Yang pertama, bagaimana senantiasa dekat kepada Allah dengan tertib ibadah. Yang kedua, kita bersihkan diri kita, yaitu iman dan ketakwaan kita agar tidak tergerus dengan praktek-praktek kemusyrikan, kemunafikan, dan kefasikan. Dan kemudian kita juga diminta untuk membersihkan harta kita dengan berinfak, berzakat, dan bersedekah. Nah, selanjutnya hendaknya kita tinggalkan perbuatan yang tidak baik. Dan yang paling penting, ikhlaslah dalam kehidupan ini, dan hendaklah segala sesuatunya kita dasari dengan penuh kesabaran. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang sabar itu adalah kekasih Allah. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, inilah sekilas pengantar yang Ustadz Agung dapat sampaikan. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin berkomentar. Ya, apalagi sudah tampil di layar kita ini ya menu yang sudah dipersiapkan ya yang menjadi bagian usaha dari NRA Tour and Travel menghadapi COVID-19 ini ya. Nah, silahkan Bapak Ibu, Mas Reza, saya kembali kepada pengarah acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Agung atas tausiahnya pada kajian malam ini tentang kewajiban dakwah. Baik, untuk sesi selanjutnya kita langsung buka saja sesi tanya jawab, sesi kedua. Ini sudah ada pertanyaan dari Ibnu Hadi melalui akun Instagram. Yeah. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, bagaimana cara dakwah yang efektif dan tidak menyinggung perasaan untuk mendakwai saudara atau teman yang sering bolong-bolong sholatnya? Terima kasih. Ya, Pak Ibnu Hadi, dalam surah An-Nahl ayat 125, Allah ingatkan kita tentang strategi berdakwah. Uda'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang bijaksana. Bijaksana ini berarti kita harus memahami yang pertama latar belakang pendidikan yang bersangkutan. Yang kedua latar belakang budaya yang bersangkutan. Dan yang ketiga kita harus memahami karakteristik yang bersangkutan. Nah, dengan memahami 3 hal ini, maka insya Allah komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Artinya, kita harus menyampaikan kepada seseorang dengan cara yang bijaksana. Bijaksana itu berarti tidak mempermalukan orang. Nah, ibarat kata pepatah seperti
menarik rambut dalam tepung, rambut tidak terputus, tepung tidak berserak-serak. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya, di samping kita mengajak dia dengan cara yang bijaksana, wal mau'izatil hazana, yaitu perlihatkan contoh dan keteladanan yang baik, ya. Nah, jadi selain kita ajak-ajak mereka, ajak-ajak saudara dan teman-teman kita, mari kita salat, nah kita juga harus memperlihatkan ketekunan kita untuk beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati ahsan, ya. Mengajak orang dengan dakwah itu bukan berdebat, tetapi berdiskusi. Ya, maksudnya kalau berdiskusi itu kita akan mencari nilai-nilai kebenaran. Tetapi kalau berdebat itu cenderung mengarah kepada mencari nilai-nilai kemenangan. Ya, kemenangan. Ya, kalau debat itu selalu berorientasi kepada menang kalah. Nah, sehingga kadangkala teman kita berdebat itu tidak merasa senang dengan apa yang kita sampaikan. Tetapi kalau diskusi, maka insya Allah yang kita cari itu titik temunya. Nah, makanya, sekali lagi, bagaimana kita berlaku atau berperilaku terhadap teman-teman yang suka bolong-bolong salatnya, ya seperti itu tadi. Bijaksanalah, perlihatkan contoh yang baik, kemudian ajaklah dia untuk senantiasa ya berdiskusi. Ya, saya kira begitu Pak Ibnu Haji, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Tadi tentunya ada 3 ini Pak Ustadz, ya, secara apa untuk berdakwah itu. Yang pertama ketika dengan perbuatan Ustadz, ya. Yang kedua dengan lisan, terakhir dengan hati Ustadz. Seperti itu Pak Ustadz. Artinya begini, ya, perbuatan itu teramat penting, ya kan? Karena ya perilaku manusia itu menggambarkan kepribadiannya. Maka kita berharap bahwa ya kata Nabi, ya memang ada hadis Nabi mengingatkan man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka basmilah dengan tanganmu atau dengan kekuasaanmu. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, fabil lisan, ya, omongkan sama dia. Ya, kemudian kalau tidak mampu juga kita omongkan, maka berdoalah. Tapi ingat, berdoa itu adalah selemah-lemah iman. Ya, tetapi untuk kasus teman beliau ini, ya saya kira yang paling tepat itu memang kata bil hikmah, ya, bijaksanalah kita. Artinya jangan pernah bosan untuk mengajak dia melakukan kebaikan, ya. Ya, saya kira pelajaran yang mendasar itu kalau kita melihat atap rumah, ya di bawah atap rumah itu pada saat hujan lambat laun itu akan bolong, ya. Kenapa? Oleh karena tetesan-tetesan air hujan itu akan turun ke bawah, dan pada saat turun ke bawah itu akan melubangi itu tempat di mana air itu akan jatuh. Artinya sepanjang kita secara kontinu menyampaikan, mengajak dengan cara yang baik, maka yakin dan percaya suatu waktu Allah akan berikan hidayah kepada kita. Alhamdulillah. Ya, berikutnya Mas Reza. Ya, ada ini pertanyaan dari Bapak Umar melalui akun Facebooknya. Apa saja garis-garis besar tentang tata cara memberi nasihat? Apakah disampaikan secara personal atau di hadapan halayak? Dan siapakah yang berhak melakukannya? Ya, dalam psikologi dakwah itu digambarkan bahwa mengajak seseorang itu kepada kebaikan ada 2 cara. Ya, ada yang disebut dengan direct counseling atau penyampaian secara langsung, ya, atau non-directive counseling atau menggunakan jasa orang lain untuk menyampaikannya. Nah, sekarang mengingatkan kepada seseorang itu tadi yang saya sampaikan dari awal, bahwa kita harus lihat itu background pendidikannya. Ya, kalau seperti guru besar kita ingatkan, jangan kita berwacana dengan menggunakan ilmu.
tetapi kita senantiasa menyampaikan ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah. Nah, begitu juga kalau ada ulama, ada teman kita yang taat beribadah, tetapi dia ini punya perilaku yang tidak baik, maka jangan kita menggunakan ayat dan hadis karena dia paham betul itu, tapi gunakanlah ilmu pengetahuan. Nah, itulah kenapa Allah ingatkan kepada kita, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwa orang-orang itu akan diangkat derajatnya ke permukaan. Allah manakala dia beriman dan berilmu pengetahuan. Maka yang paling penting buat kita, ya ada contoh kasus itu ya. Jadi kalau kita ingin mengisi ya, ini ada contoh kasus ya. Nah, kalau kita ingin mengisi gelas ini dengan air, ya, dengan air ini, maka gelas ini jangan diangkat ke atas, ya, berada pada ketinggian, tetapi air itulah yang harus lebih di atas ketimbang wadah gelas. Ya, kenapa? Karena kalau gelasnya itu lebih tinggi dibanding dengan airnya, maka air itu akan sulit untuk mengisi gelas itu. Tetapi kalau gelas itu di bawah wadah air, ya airnya yang di atas, maka insya Allah gelas itu akan cepat berisi. Nah, artinya apa? Yang membuat kadangkala dakwah itu terkendala atau tidak disenangi oleh halayak, oleh karena ada kecenderungan kita selalu ingin menggurui orang, ya, tidak pernah memanusiakan manusia itu. Padahal yang penting buat kita ini para mubalik, bagaimana kita punya empati, daya tarik tersendiri dalam menyampaikan dakwah itu. Nah, dengan empati ini maka insya Allah akan muncul simpati dari para pendengar kita, para fans kita, pada jemaah kita, yang tentunya akan senantiasa tertarik untuk mendengarkan dakwah-dakwah kita. Ya, apalagi kan yang kita dakwakan ini adalah kalamullah, ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kira seperti itu Mas Reza. Alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ilham. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana cara berdakwah kepada anak yang sudah dewasa seperti putra Nabi Nuh, bakal yang cenderung membangkang dan melawan? Iya. Jadi kalau ada anak yang selalu membangkang dan melawan, jangan kita beranggapan mungkin bunda salah mengandung. Oh, itu tidak demikian. Ya. Bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang terlahir itu berdasarkan fitrahnya. Yang menyebabkan dia menjadi baik atau tidak baik itu tergantung dari heredity. Artinya garis keturunan. Tergantung dari orang tuanya dan lingkungannya. Nah, lantas sekarang kita tanya, siapa itu lingkungannya? Siapa itu orang tuanya? Yang pertama adalah ibunya. Yang kedua adalah ibunya. Yang ketiga adalah ibunya. Yang keempat barulah bapaknya. Kenapa demikian? Oleh karena ibulah yang membesarkan dia dalam rahim. Jadi kalau dalam rahim ibu itu anak diberi asupan yang halalan thayyibah, dalam bahasa kita 4 sehat 5 sempurna, maka anak itu akan tumbuh berkembang sesuai dengan harapan kita. Kemudian pada saat disusui, ibu menyusui anak itu dengan cara yang tenang, baik dan benar, kemudian disertai dengan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan bahkan bersenandung dengan senantiasa membaca, mengulang-ulang, mentilawah Al-Quran, maka ketenangan, ketentraman akan didapatkannya. Bukankah Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmah, bahwa bagi orang-orang yang mau membaca Al-Quran, maka bagi muslim itu Allah akan berikan ma huwa shifa wa rahmah, obat dan penyejuk hati, ya. Jadi maka oleh sebab itu kita diingatkan untuk membiasakan anak-anak itu mendengarkan apa yang disebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga,
Nah, ini yang paling penting, bahwa anak itu adalah pencerminan kedua orang tuanya. Nah, jadi pada saat kita bersama dengan anak, yang paling banyak waktu mendampingi anak itu adalah ibunya. Kemudian bapak itulah yang memberi keteladanan kepadanya. Nah, yang perlu kita bangun di sini adalah model komunikasi. Ya, jangan cenderung terjadi yang disebut dengan one way traffic communication, komunikasi satu arah. Tapi yang bagus itu adalah two way traffic communication, komunikasi dua arah. Artinya ada saat tertentu orang tua itu jadi narasumber, tapi pada saat-saat tertentu maka dia juga adalah pendengar yang baik. Nah, insya Allah kalau anak kita itu berulah, maka Nabi kan sudah mengajarkan, jangan biarkan setiap saat. Nah, ini telapak tangan kita. Lihat ini ya. Jangan biarkan telapak tangan kita ini tidak disentuhkan kepada kepala, kepada punggung anak setiap hari. Sambil kita membaca doa, Rabbi habli minas sholihin. Semakin anak itu berulah, semakin kita gempur dengan doa, Rabbi habli minas sholihin. Kalau perlu, setiap saat kita ingat anak, setiap saat anak itu berulah, cepat bacakan Al-Fatihah. Ya. Kemudian sesudah itu kita tambahkan dengan doa, setelah waladhdallin amin, baru kita baca Rabbi habli minas sholihin. Nah, insya Allah kalau anak ini kita perlakukan seperti ini, maka anak itu akan senantiasa menurut kepada kedua orang tuanya, bahkan sangat mencintai orang tuanya. Yang jadi persoalan, kalau anak itu oleh kedua orang tuanya dianggap sebagai beban. Ini masalah ini ya. Jadi kalau orang tua sudah menganggap anaknya itu sebagai beban, maka disinilah kadangkala komunikasi itu tidak nyambung. Tapi kalau orang tua itu menganggap anak itu adalah amanah, maka dia tidak hanya menjadikan sebagai amanah, maka anak juga itu dijadikan sebagai sahabat, sebagai special friend yang senantiasa ya mendampingi anak dalam tumbuh kembangnya. Ya, nah, apalagi Mas Reza, dalam psikologi anak itu kan digambarkan anak usia 0 sampai 7 tahun, anak itu berada pada fase imitasi, suka meniru. Jadi kalau pada usia seperti ini sering melihat pertengkaran kedua orang tuanya, sering kali melihat perilaku kedua orang tua yang tidak terpuji, maka itu akan terekam ya, akan terekam dengan baik, dan itulah yang akan membuat dia tumbuh berkembang dengan cara yang kasar. Adakan itu ungkapan, jika anak dibesarkan dengan cacian dan makian, maka anak itu akan tumbuh berkembang menjadi orang yang tidak percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan kedengkian, maka anak itu akan tumbuh berkembang dan senantiasa membenci sekitarnya. Tapi kalau anak itu dibesarkan dengan kasih sayang dan doa, maka insya Allah anak-anak itu akan tumbuh berkembang menjadi anak yang penyayang, anak yang pandai, anak yang soleh dan soleh. Nah, oleh sebab itu menjadi tugas orang tua itu untuk senantiasa tidak sekedar menjadikan anak itu sebagai anak, tapi juga sebagai special friend yang senantiasa kita setiap saat bisa berbagi cerita dengan mereka. Saya kira seperti itu Mas Reza. Ya. Iya, alhamdulillah. Kemudian masih ada pertanyaan dari Bapak Arif melalui akun Facebook. Di saat ini banyak donasi untuk membantu personal atau organisasi untuk dakwah. Jika kita menyumbangkan, apakah kita dapat juga pahala berdakwah tersebut? Ya. Setiap insan yang meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya. Ya, kecuali yang pertama itu adalah ya sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Nah, sedekah jariyah yang dimaksud di sini yang membantu lembaga-lembaga dakwah, ya, menyumbang, ya katakanlah rumah-rumah tahfiz, ya, kemudian menyumbang pondok-pondok pesantren, membantu ya para pengurus-pengurus masjid, membantu jatuh. Nah, ini ada istilah jatuh, janda-janda tua, ya, kemudian membantu panti-panti asuhan, tapi ingat cuma panti asuhan ya. Panti pijat tidak termasuk, ya.
Ini jangan sampai kita salah bantu ini. Ditanya, Ustadz, itu panti pijit kan anak yatim juga? Ya, tapi cita rasa berbeda. Ya. Nah, maka oleh sebab itu, ya, kalau kita menolong hal yang seperti itu, kemudian membantu para madrasah, kemudian menginfakkan tanah kita kepada pondok pesantren, menginfakkan tanah kita untuk pembangunan masjid, itulah semua sedekah jariyah. Yang harus kita yakini bahwa dengan sedekah jariah itu, walaupun kita sudah pahala dan amalan, itu maka akan mengalir terus-menerus. Makanya ada contoh yang sungguh luar biasa, yang sampai saat sekarang ini, sedekah jariah dan dari sahabat Utsman bin Affan, dari kebun korma yang dimilikinya, itu masih berlangsung terus-menerus. Dan itulah yang biasa kita konsumsi untuk kurma pada saat buka puasa atau di luar puasa, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, itu berasal dari kebun kurma Utsman bin Affan. Ya. Nah, di samping itu ilmu yang kita manfaatkan, artinya seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz, insya Allah dengan ilmu yang disampaikannya kepada masyarakat, kepada muridnya, maka kalau murid dan masyarakat itu menjalankan kebaikan berdasarkan seruan dari guru dan para ustadz, maka pahala itu akan mengalir terus-menerus. Dan yang ketiga, tentu kita pahami bahwa doa-doa anak yang soleh dan soleha itu akan senantiasa menyelamatkan kedua orang tuanya di alam kubur dan insya Allah di yaumil akhir. Ya. Saya kira seperti itu Mas Reza. Ya. Iya, baik. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Baik, silakan kembali Bapak Ibu. Bila ada yang ditanyakan atau diskusikan, pertanyaan boleh juga di luar tema kita pada malam hari ini ya. Ya. Kalau sebenarnya kita nyium tangan anak itu boleh Pak Ustadz ya? Kenapa? Nyium tangan anak. Ya. Sesungguhnya yang kita ajarkan itu bagaimana anak itu mencium tangan orang tuanya, ya, sebagai takzim, sebagai rasa penghormatan, ya. Nah, kemudian untuk kita orang tua biasakanlah itu memeluk anak, mencium kening anak, kemudian mencium pipi anak, ya, kemudian mengusap kepalanya sambil membaca doa tadi, Rabbi habli minas sholihin, ya. Ya, alhamdulillah. Ustadz Agung ini ada meneliti selama 25 tahun ya, membesarkan anak itu dengan Al-Fatihah, dengan doa ini Rabbi habli minas sholihin. Maka setiap kali anak berbuat keliru, saya bacakan Al-Fatihah, ya, kemudian bacakan doa ini. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini, ya, anak-anak itu sangat mencintai kedua orang tuanya, ya. Ya, walaupun saya sedikit bersedih atas berpulangnya ke rahmatullah Ananda Muhammad Ali Imran, ya. Nah, ini sebagai staf Emiratu and Travel yang ditempatkan tugas di Dubai beberapa waktu yang lalu. Tapi itulah takdir dan ketentuan yang harus kita terima, ya. Nah, makanya untuk Haji Reza ini sempat-sempatkan itu, ya. Sebelum meninggalkan rumah, peluk, cium anak-anak kita, bacakan doa. Begitu juga pada saat kita datang, ya, pada saat kita datang itu, ya, sempat-sempatkanlah setelah kita cuci tangan, kemudian kita cuci muka, cepat ambil anak itu dalam pelukan, kemudian bacakan doa, ya. Ya, apalagi kalau memang ada penganan atau oleh-oleh yang kita bawa untuk mereka, senang sekali mereka itu, ya. Nah, jadi ada istilah itu memanfaatkan 5 menit terakhir dan 5 menit pertama. Mana itu 5 menit terakhir sebelum kita meninggalkan keluarga, biasakan Mas Reza, ya, jabat tangan dengan istri, cium kening istri, bacakan doa, kemudian anak-anak juga seperti itu kita peluk, ya. Nah, insya Allah itu 5 menit terakhir, ya. Nah, begitu juga 5 menit pertama pada saat kita pulang ke rumah. Nah, secapek-capeknya kita, sesibuk-sibuknya kita, kalau anak itu datang berlari, cepat ambil dalam pangkuan. Ya, sebab kenapa? Ternyata setelah saya telusuri,
anak itu hanya butuh 5 menit. Ya, hanya butuh 5 menit. Ya, bahkan cenderung 3 menit saja ya. Ya, dalam pelukan kita sesudah itu dia akan kembali ke ya tempat bermain. Saya kira begitu Mas Reza. Ada lagi? Kalau saya nih Ustaz, sebenarnya biasanya bacanya kayak baca doanya ini ya, Nabi Muhammad kepada Anas yang Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Nah, berharap sebenarnya bisa seperti Anas untuk bisa memahami ilmu yang banyak. Ya, boleh-boleh seperti itu. Boleh-boleh aja. Termasuk itu surah Ibrahim ayat 40 ya. Ya, ini kepada jemaah supaya kita tidak berantem sama anak-anak kita itu. Di situ kan Allah mengingatkan kepada kita, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan keluargaku, ya keluarga itu anak istri sebagai ahli ibadah. Ya, nah, kita berharap bahwa dengan salat itu, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan, ketentraman jiwa. Bukankah Allah sudah mengingatkan kepada kita, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan beribadah, dengan zikir, maka Allah akan berikan ketenangan, ketentraman jiwa. Dengan jiwa yang tenang, terlahirlah pikiran yang jernih. Nah, yang disebut dengan positive thinking. Nah, dengan positive thinking ini, dengan husnuzan, maka terlahirlah perilaku-perilaku yang mulia. Ya, nah, seperti itu. Jadi, artinya apa saja yang kita inginkan untuk anak, doakanlah. Ya, kita mau anak itu modelnya seperti siapa, doakanlah. Ya, nah, cuma harus diingatkan kepada orang tua, kalau kita marah atau jengkel atau mangkel sama anak itu, usahakan jangan suka mengumpat. Ya, paham ini Mas Reza, mengumpat ya? Ya, yang mencaci. Kenapa? Karena omongan orang tua itu adalah doa di sisi Allah. Ya, jadi kalau kita marah kepada anak, maka usahakan supaya bacakan saja doa. Ya, ya. Cuma memang dibutuhkan keikhlasan kita. Ya, nah insya Allah dengan cara seperti ini, anak-anak itu semakin menyadari bahwa dia itu adalah qurrata a'yun, penyejuk hati bagi keluarganya, sehingga mereka merasa malu untuk berbuat yang tidak pada tempatnya. Ya, saya kira begitu Mas Reza. Ya, ada lagi? Ya. Alhamdulillah, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan tambahan lagi Ustaz. Dan pas sudah di penghujung waktu, ya. Insya Allah di akhir waktu kita akan tutup dengan doa yang selalu akan disampaikan oleh Ustaz Agung. Ya. Baik. Ini masih ada tambahan lagi Pak Ustaz, terakhir dari Pak Ilham lagi. Pak Ustaz, kembali ke kisah Nabi Nuh yang saya tahu hanya sepotong, bagaimana sikap dan upaya Nabi Nuh selanjutnya terhadap anak yang tidak taat. Ya. Jadi begini, mari kita belajar dari sejarah. Kenapa Nabi mengungkapkan itu ibu sebanyak 3 kali? Karena ternyata dari sejarah-sejarah yang ada, jika seorang ibu itu beriman, maka insya Allah dia akan melahirkan generasi yang mulia. Tetapi kalau ibu itu tidak beriman, maka dia akan melahirkan generasi yang tidak mulia. Contoh, siapa yang tidak kenal Fir'aun? Tetapi istri Fir'aun itu, Asia, karena dia beriman kepada Allah, maka dia mampu mencetak dan membesarkan Nabi Musa menjadi penyuluh umat. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita lihat Nabi Lut. Nabi Lut dengan cobaan yang sungguh luar biasa. Tapi karena istri meninggalkan dia, anak meninggalkan dia, maka apa yang terjadi? Nah, kalau istri sudah tidak beriman, maka dengan sendirinya anaknya juga akan menjadi anak yang tidak beriman. Begitu juga dengan Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh itu sudah mendakwakan kebenaran selama kurang lebih 900 tahun. Coba bayangkan gitu ya. Tetapi karena istrinya tidak beriman, maka dengan sendirinya anaknya pun menjadi anak yang tidak beriman. Jadi memang peranan seorang ibu ini sungguh luar biasa ya. Makanya ya kita saksikan
Kalau ibu itu senantiasa berdoa, senantiasa beribadah, maka insya Allah anak-anak itu akan tumbuh berkembang dengan baik. Ya, ya walaupun memang kadang-kala ada seloroh-seloroh yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Kalau anak itu baik, anak itu pandai, bapaknya selalu berkata, siapa dulu bapaknya, ya. Tapi kalau anak itu ya bego, kemudian anak itu suka berulah, kadang-kala si bapak berkata siapa dulu ibunya, ya. Padahal sesungguhnya membesarkan anak itu adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena ya tumbuh kembang anak itu sangat tergantung dari contoh dan keteladanan kedua orang tua, kemudian doa-doa yang selalu dipinta setiap saat kepada Allah, dan yang tidak kalah pentingnya bahwa ya kepribadian anak itu tumbuh kembangnya sangat dipengaruhi oleh ya kebiasaan-kebiasaan atau adab-adab dari kedua orang tua. Nah, saya kira seperti ini Mas Reza ya. Tentunya kita harap agar anak-anak kita insya Allah menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Ya tentu, nah itu tadi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kepadanya setiap hari, walaupun hanya satu ayat. Ya, usahakan ini ya, setiap hari sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Saya kira demikian Mas Reza. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Baik. Ya, sepertinya tadi pertanyaan terakhir dari Pak Ilham menutup kajian kita pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Agung dan kita terima bisa lebih mencerahkan hati kita dan juga dalam bertindak lanjut di dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum pengajian ini ditutup, ada baiknya kita tutup dengan doa yang selalu akan dibacakan langsung oleh Ustadz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maha suci Engkau ya Allah yang telah memberi perpanjangan kontrak hidup kepada kami. Engkau menitipkan begitu banyak kenikmatan dalam kehidupan ini. Maka jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat-Mu dengan tertib ibadah. Memperbaiki silaturahim di antara kami. Berikan kemuliaan kepada kami ya Allah agar ilmu, pangkat, jabatan, dan harta dapat kami gunakan untuk menolong agama. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Muliakanlah Ibu Hajjah Irmawati Asrul Asistaba beserta dengan Pak Haji Asrul Asistaba dan Ananda yang tercinta, Ananda Atsir. Jadikanlah Ananda Atsir sebagai anak yang soleh, penghafal Al-Quran, sebagai hamba yang Engkau muliakan dengan iman dan ilmu pengetahuan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak cucu kami anak cucu yang soleh dan soleha. Dan bagi kami para asatis dan juga kepada para karyawan Ratu and Travel, muliakan kami ya Allah dengan apa yang ada saat sekarang ini. Kami sadari bahwa rezeki yang kami peroleh itu tidak seperti beberapa waktu yang lalu. Tapi kami juga menyadari ya Allah bahwa kenikmatan hidup ini bukan sekedar dengan uang semata. Tapi kenikmatan dan kebahagiaan ini berasal dari-Mu ya Allah. Limpahkan rahmat kasih sayang-Mu. Berikan hidayah kepada kami agar kami dapat menapaki kehidupan ini dengan baik. Dan kepada kedua orang tua kami yang masih hidup ya Allah, pelihara mereka di masa tuanya. Jadikan mereka hamba-hamba yang husnul khatimah. Dan bagi saudara-saudara kami yang saat sekarang ini sedang terbaring sakit, angkat penyakitnya dan sembuhkan ya Allah. Dan bagi kedua orang tua kami yang telah tiada, terkhusus kepada ayahanda bunda Ibu Hajjah Irmawati Asrul Asistaba beserta dengan keluarga kami dan juga kepada Ananda Muhammad Ali Imran, ampunkan dosa dan kesalahannya
Lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya sebagai taman-taman di antara taman surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhinnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Agung Irawan atas waktunya pada malam hari ini. Juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang telah bergabung baik melalui Zoom meeting ataupun juga Facebook dan Instagram. Terakhir akan ada pengumuman untuk pengajian besok. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Dimyati MA dengan tema karakteristik orang yang puasa di bulan Ramadan. Dengan waktu dan yang sama di pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Baik, sebelum acara ditutup, kita istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas kehadirannya, wabil khusus Ustaz Amirawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.